duit itu, harta itu bukan jaminan buat bikin kita bahagia. Habib, kalau harta bukan jaminan, atas kebahagiaan itu di mana? Tenang itu di mana sih? Tenang itu tidak terletak pada tempat, tidak terletak pada harta. Tenang itu adanya di hati. Makanya ada satu firman Allah yang mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul. Karena semua itu tempatnya di hati. Antum gak tenang, gelisah itu di hati. Antum punya duit, jalan-jalan ke negara yang paling top dah, atau healing mau ke puncak kayak kemana segala macam gitu. Itu kan tempat, kalau katakan tempatnya enak. Tapi kalau hati gak tenang, tetap gak tenang. Sebaliknya, antum tinggal di rumah, biar kata rumah kita apa adanya. Mungkin gak pakai AC, tapi kalau hati tenang, maka hidup kita tenang. Jadi semua itu di hati. Makanya ada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka semuanya baik. Kalau itu nggak baik, maka semuanya nggak baik. Apa itu yang segumpal darah? Yang segumpal darah itu adalah al-qalb, yakni hati. Lantas bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan? Hati kita ini bagaimana ketenangan? Yang pertama, ar-ridha bil qada. Kita itu menerima dengan semua ketentuan Allah. Makanya kalau saya mengatakan kepada antum, ya, di samping doa-doa yang kita baca, coba minta sama Allah, ya Allah, kasih saya yang terbaik menurutmu. Karena selama ini kebanyakan kita kalau doa sama Allah, minta maunya kita. Betul nggak? Apa yang kita minta sama Allah? Ya Allah, kasih rezeki yang banyak. Ya Allah, kasih kerjaan yang bagus. Ya Allah, kasih bini yang cakep. Kasih suami yang ganteng. Itu kan maunya kita. Terkadang kalau kita banyak kepengenan, satu ketika Allah belum ijabah, bisa jadi timbul kecewa kita. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah, kami sebagai hamba-Mu yang lemah, kami tahu Engkau yang paling tahu terbaik buat kami, maka berikan kami yang terbaik menurut-Mu. Hidup kita tenang. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin juga, yakin. Sekarang saya tanya sama ente, orang miskin, orang kaya enakan mana? Enakan mana? Hah? Miskin sama kaya enakan? Kaya. Pernah satu ketika Nabi Muhammad itu didatangi sama orang miskin. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad tentang, bisa dikatakan apa bedanya miskin dengan kaya? Ketika orang miskin sholat, orang kaya sholat, pahalanya sama. Orang miskin puasa, orang kaya puasa, pahalanya sama. Tapi orang kaya bisa menambahkan harta dengan, bisa menambahkan pahala dengan sedekah. Yang miskin nggak bisa. Kan begitu biasanya gitu. Makanya antum nih, kalau ditanya urusan sedekah, ya Allah, Habib jangan buat sedekah, buat makan aja susah. Kadang-kadang niat kita, kalau saya udah kaya, saya akan sedekah. Terbalik. Musuhnya sedekah, maka kita akan kaya. Makanya ada keterangan mengatakan kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Jadi adilnya Allah, ternyata orang miskin, orang kaya sama bisa sedekah. Orang kaya dengan harta, kita dengan tahlil, tahmid, takbir, itu pun juga sedekah di mata Allah. Bahkan Nabi menjamin, kasih jaminan buat orang miskin, yakni yadkhulul fuqara'u al-jannata minal aghniya binisfi yaumin.
Orang miskin nanti akan masuk ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan orang kaya itu setengah hari lebih dulu. Setengah hari di akhirat itu berapa lama? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Perbandingannya begitu. Jadi ketika orang miskin dimasukkan ke dalam surganya Allah setengah hari lebih dulu dibandingkan yang kaya, itu artinya orang miskin masuk ke dalam surganya Allah 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Enak gak jadi orang miskin? Enak gak? Kalau saya bilang nih, antum jawab enak, terus saya bilang mudah-mudahan miskin semua. Ada yang amin gak? Nggak bakal ada yang amin. Ya, jadi kesimpulan buat kita ternyata Allah itu adil buat kita. Ya. Makanya antum nggak usah khawatir. Sesuatu yang Allah tentukan milik kita nggak akan bisa diambil sama yang lain. Ya. Sesuatu yang Allah tentukan bukan milik kita, mau kita usaha kayak bagaimana, nggak akan jadi milik kita. Jadi kesimpulannya, antum nggak usah pusing dengan rezeki orang lain. Yang Allah tentuin buat kita ya pasti sampai kalau buat kita. Mau diganjel kayak bagaimana, kayak pasti sampai. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan daripada iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasus yang pertama kita anggap selesai. Artinya kalau kita menerima ketentuan Allah dengan baik, mau miskin mau kaya ya kita anggap. Mudah-mudahan kaya rajin ibadah, amin. Kaya rajin sedekah, amin. Karena biasanya kita kalau belum punya duit, itu berangan-angan punya duit, itu angan-angannya cakep. Ya Allah, entah kalau saya kaya, ya Allah, saya bantuin masjid. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya santuni anak yatim. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya sedekah sama janda-janda. Itu ngomong belum punya duit. Kalau udah punya duit, belum tentu. Makanya kita itu butuh husnudzon sama Allah, sangka baik sama Allah. Kenapa kita kayak begini? Atau mungkin ada umat Islam rajin ibadah, kemudian hidupnya mohon maaf jauh daripada harta, kemudian dia ikhlas, dia nerima. Kenapa dia bisa nerima? Karena dia tahu miskinnya dia adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sangka baik aja sama Allah. Antum udah usaha, tapi rezeki segitu-segitu aja, sangka baik. Mungkin di mata Allah, kalau kita mohon maaf punya harta lebih, kemudian kita bisa tinggalkan ibadah, bahkan kita bisa bermaksiat, maka Allah kasih kita harta secukupnya. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita bikin dosa sama Allah. Makanya hidup jadi lebih tenang. Ya, ya kayak ya. Baik. Lantas poin yang kedua, apa yang bikin kita nggak tenang? Biasanya ujian, masalah. Ya, sampai saya sempat nonton, kalau nggak salah minggu ini ya, ada seorang anak kecil yang lagi bikin vlog di jalan kereta, nggak salah. Ya, dia lagi bikin vlog soal kereta, lagi santai-santai, tiba-tiba ada di belakang orang paruh baya, nggak tua-tua amat, dia ngikut, begitu kereta lewat tiduran langsung. Ya mungkin kita bisa mengatakan dia dalam keadaan putus asa. Kenapa kita putus asa? Wala tai'asu min rauhillah. Umat Islam itu hukumnya haram buat putus asa. Kenapa? Karena seakan-akan kita nggak punya Allah. Seakan-akan kita suudzon sama Allah bahwasanya apa yang Allah uji buat kita nggak bisa menghadapinya. Makanya saya bilang, masalah itu poin pertama ketika antum menghadapi masalah, solusinya adalah dalam pikiran antum sendiri. Tanamkan dalam diri antum, apapun masalah yang saya punya, saya yakin saya bisa menghadapinya. Kenapa kita yakin begitu? Karena janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan. Allah nggak akan uji kita kecuali apa yang kita mampu. Jadi nggak ada yang namanya ujian yang Allah kasih kita nggak bisa hadapin. Allah nggak mungkin dusta. Jadi tanamkan itu dulu, pegang itu dulu bahwasanya setiap ujian, apapun ujian yang Allah kasih, itu tandanya Allah menilai saya mampu buat menghadapinya.
Ya. Makanya siapa yang bisa kasih solusi terbaik kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman kita nih, zaman dimana kita banyak minta solusi yang bukan pada tempatnya. Biasanya kita kalau minta solusi di mana? Sosmed. Punya masalah dikit naik sosmed, masalah dikit naik sosmed. Kita ini kadang-kadang kebalik. Maksudnya kalau antum punya masalah, diam dulu aja. Antum punya nikmat kasih tahu. Supaya apa? Di luar sana masih banyak yang mohon maaf belum yakin dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau dapat nikmat kasih tahu. Supaya apa? Supaya mereka tambah yakin. Ini kita kebalikannya. Dapat nikmat dia, dapat musibah, ngocehnya kemana-mana. Kalau ditanya, kenapa ente nggak ngomong kalau dapat nikmat? Jawabannya satu, takut ada yang minjem.